Jam 12 siang spesial banget kita ada obrolan UMKM. Nah kali ini teman Pro 2 aku bakal ngobrol sama owner dari sebuah brand fashion ternama banget nih teman Pro 2. Apalagi kalau kamu akhir-akhir ini ya mulai tertarik sama kain khas asli Palembang. Karena kalau kita lihat ya banyak sih kayak musisi-musisi ataupun bahkan sampai ke mancanegara yang mereka tuh mulai tertarik melihat kain-kain asli Indonesia, salah satunya kayak batik gitu ya. Nah, Palembang juga punya dong. Dan untuk itu kita bakal ngobrol bareng sama salah dua sih sebenarnya. Ini ada owner dari Jamila X Pravito by 7 Saudara. Kayaknya langsung aja deh kita kenalan dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Nah, ini ada Kak Mila ya. Ya, bisa Oke, panggil Mila dan juga dengan Kak Ongki, Kak Mila dan Kak Ongki. Ini owner dari brand dari Jamila X Pravito sendiri gitu. Jadi kita Oke. couple planner betul sebetulnya berdua. Oke. Jadi ngerjakan project ini ya memang berdua gitu. Nah, kalau 7 saudara sendiri? Nah, jadi awalnya ini kan usaha ibu saya nih 7 saudara dan memang kita base-nya awal mulanya nih dari kain dulu nih. Oh, kain begitu. dulu. Jadi Tapi itu kainnya memang udah fokusnya ke songket. ya betul Oke. songket. Jadi macam-macam sih, ada jumbutan juga, Oke. tapi memang banyak fokusnya sih di situ begitu. Jadi by 7 saudara itu karena istilahnya Jamila X Pravito ini adalah desainernya dan kain-kainnya itu dari by 7 saudara sendiri seperti itu. Karena udah semakin berkembang, bukan Ya. hanya di kain aja, Ya, tapi betul. udah ada produk berupa kayak fashion gitu ya, Fashionnya. udah siap pakai, udah siap jadi gitu teman Pro 2. Betul. Teman Pro 2, biar lebih menarik lagi, kita bukan hanya live melalui frekuensi 91,6 ya, karena siang hari ini kamu juga bisa mantau obrolan kita melalui YouTube di RRI Palembang Official. Nah, ngomongin seputar motif Palembang going global, tapi ntar dulu, kita kenalan dulu sama Jamila X Pravito. Ya, mungkin kita telusuri dulu silsilah. Wah, kayak panjang nih ya silsilah ya, ngomongin silsilah. Karena aku tadi sempat kepoin 7 saudara, ternyata itu banyak ya, bukan hanya di Palembang juga ya. Ya, dulunya sih memang, cuma kita sekarang lebih banyak fokusnya sih di Palembang sendiri. Dari awalnya Ya. memang tuh di Palembang kah? Iya, betul, Di Palembang. Dari tahun 90 kita usahanya, Oke. ibu saya. Nah, terus kalau aku lihat itu kan ada tenun, ada kain, dan juga ada Jamila X Pravito itu tadi ya. Nah, diceritain dong ke teman Pro 2 nih. Oke, jadi awalnya kan memang dari kain dulu dan setelah itu memang setelah dari kain saya berkembang ke arah jumputan. Dari kapan nih? Itu dari tahun 2014 ya. Itu pertama di jumputan dulu tuh. Jadi kita buat motif khas kita sendiri. Jadi menangnya kita 7 saudara itu motifnya kita tuh kita lebih kombinasi ya, combine. Jadi memang ada yang motif klasik, tapi kita juga memodernkan begitulah istilahnya. Nah, jadi tahun 2014 kita ke arah jumputan. Nah, setelah itu lama-lama arahnya ada temen yang ngajak kita, dong kita join nih kita ke organisasi namanya IFC yang kebetulan itu organisasi kumpulan nasional lah untuk para desainer. Jadi memang saya basicnya memang masih belum banget ke fashion. Akhirnya mungkin ke fashion ini mau tidak mau ya terjun. Jadi kayak seperti sayang nih pengolahan kain yang memang motifnya motif kita sendiri. Kenapa itu kita nggak buat menjadi baju begitu? Dan akhirnya sekitar tahun 2022 saya join ke IFC. Jadi sampai sekarang nih kita ya ada show dan segala macam, jadi lebih banyak ke fokus ke baju juga. AFC ini bukan yang sepak bola bukan ya? Jadi namanya itu Asian Football Club. Jadi namanya itu Indonesian Fashion Chamber. Oh, begitu. bukan A. IFC. Not A. Oke. Nah, itu kan dari 2014 itu mulai tertarik nih. Karena emang kayaknya tuh tahun-tahun jumputan tuh udah mulai betul. mulai booming ya waktu itu ya. Betul. Tapi kalau telisik lagi lebih jauh lagi sebenarnya dari awalnya kain songket ini udah dari kapan mulai ada 7 saudara? Dari ibu saya sih dari tahun 90. Jadi memang basicnya sih ibu saya mungkin nenek ya sebagai orang yang mengajarkan penenun-penenun dari rumah ke rumah. Nah, jadi ibu saya ya udah deh kita cobalah buka dan memang awal mulanya itu ibu saya memang bawa dari bawahan binaan dari PT Pusri juga sebetulnya waktu itu gitu. Jadi mulai berkembang ya sampai akhirnya diteruskanlah ke saya begitu dari tahun 2014 juga. Jadi saya megang dua-duanya, baik itu produksi tenunan juga dan jumputan juga seperti itu. Kamila bisa nenun enggak? Sedikit, tapi paham sih. Cuman karena kalau memang mau ditelusurin banget memang susah ya, karena itu kan
Ya kalau mau belajar banget mungkin bisa berbulan-bulan Oke. begitu. Karena kebetulan saya itu lemahnya memang hentakan tenunannya. Oh, ceklek Tenaganya, gitu ya. iya, Oke. betul. Tapi sampai sekarang tenaga penenun yang dimiliki sama 7 saudara itu berapa banyak? Sekarang sih mungkin ya dulu sempat banyak ya, cuman ya itu tadi persaingan juga semakin banyak dan juga sekarang ini penenun saya tuh memang hidup banyak yang tua. Oh. Yang sekarang regenerasinya itu banyak ya, sayangnya kurang diteruskan ya. Jadi Nah. banyak senangnya menjaga toko, jaga butik. Jadi orang yang menenun pun itu pun juga rata-rata balik lagi yang sudah berkeluarga. Oke. Jadi kalau Gen Z banget belum ada. Belum. Nah itu sebenarnya yang pengen aku highlight. Siapa tahu di dalamnya itu ada tenaga kerja yang memang ada regenerasinya, penerusnya Iya, ya, penenun betul. songket khas Iya, Palembang. Mudah-mudahan lah ya nanti kedepannya ya semakin ada yang Iya, tertarik kayak betul. gitu. Apalagi ketika melihat produk-produk dari Jamila X Pravito. Nah ini concernnya kalau Kamila sendiri ada basic design nggak? Atau mungkin Kak Ongki sendiri ada basic desainernya nggak sih? Sebenarnya kita berdua memang graphic designer ya. Oke. Lulusannya memang graphic designer. Mila sendiri dari Untar ya. Iya, jadi dari Dan- di sana juga. Dan saya dari Lingkok Wing di Malaysia. Nah dari situ kita memang kita cara mempromosikan dan juga cara membuat motif-motif itu kita aplikasikan melalui graphic design itu sendiri. Oke. Kita ngelihat dari motif Palembang yang kita punya ini, gimana caranya supaya bisa dipakai dengan berbagai macam cara. Jadi bukan cuma hanya ditenun, tapi kita bisa pakai dengan cara dibatik kah. Iya. Terus kita bikin motifnya dengan cara yang lebih baru lagi. Terus yang menjadi spesial kita mempunyai Prada milenial ini. Ini Oh, jadi apa itu? Apa tuh? Ayo Ini kita Prada kenalkan dulu. Prada. jadi memang banyak nih Milenial penelusurannya. Awalnya dari songket, jemputan, sampai akhirnya kebetulan yang kita menemukan sesuatu yang Baru unik lah. sih, yang baru. Jadi kita tuh punya misi bagaimana mengglobalkan motif songket. Oke. Jadi mungkin selama ini songket itu terkesannya kayak kaku, hanya untuk kondangan style istilahnya Iya, ya. kayak, Jadi karena emang sakral banget. Iya, betul. kayak Dan gitu berat misalnya. biasanya. dan berat Ah, ya. Jadi makanya kayak kita kaya akan motif-motifnya, dan juga sayang aja gitu mungkin Malaysia yang sudah mempopulerkan walaupun memang tidak betul yang mempatenkan lah, tapi Iya. sayang. Jadi makanya saya tuh kepingin mengglobalkan lah inilah, jadi kita ada salah satu ikonnya kita lah yang di 7 saudara ini Jamila X Pravito, yaitu Prada milenial. Nah ini Pradanya jadi kayak membawa motif songket tapi ke arah dengan aplikasi baju-baju yang lebih ready to wear atau yang lebih casual seperti itu. Nah, gitu. berarti ini salah satu item dari Jamila X Pravito ya, Iya. Prada milenial. Iya. Kita kenalan dulu deh sama salah satu itemnya, Prada milenial. Prada mungkin kalau anak-anak GSP paling gini, ini kan merek fashion yang di sana tuh. Nah, padahal sebenarnya mungkin ada filosofinya nih, kenapa Prada milenial? Silakan. Iya, Ki. Ya karena kita tuh berusaha untuk membuat suatu yang sakral, yaitu dari motif songket itu sendiri kan. Oke. Jadi kita mau membuatnya menjadi suatu yang lebih kasual. Kita mengambil nama milenial itu adalah untuk memberi kesan kasualnya. Oke. Dan juga membuat up to date lah semuanya itu. Jadi jangan hanya kita melihat songket ataupun motif-motif Palembang itu sesuatu yang oldies atau kaku, tapi kita bisa pakaikan untuk di fashion yang lebih up to date untuk sekarang ini. Oh, aku ingat dulu tuh kayak kalau kita ngomongin batik ya, batik itu tuh dulu hanya dipakai ketika kondangan. Benar, Kemudian iya itu. mulai ada ke seragam sekolahan, Iya, ya kan. betul. Tapi sekarang batik kayak udah ada di segala fashion ya, benar. sampai produk kayak tas, bahkan sampai orang-orang mancanegara bahkan juga pada pakai batik kan. Nah, jadi ini juga yang pengen banget bisa Benar. diperkenalkan oleh Kamila sama Kak Ongki dalam Prada milenial ini. Benar. Iya. Jadi bukan cuma pakai songket pergi kondangan doang kayak Iya, gitu. Jadi kita lebih ke pengen bercerita sih. Jadi lagi karena kita kayak akan motifnya, ada ceritanya juga. Jadi kayak oh ini kita bisa pakaikan itu jadi baju kerja yang kayak seperti yang saya pakai ini kan. Jadi Oke. kayak ada ceritanya nih, ini motifnya nih Palembang, tapi kita bisa juga dipakaikan ke casualnya. Jadi bisa dipakai kantor, bisa pakai pergi kemana-mana begitu. Emang jenis-jenisnya apa aja sih yang diproduk dari Prada milenial ini? Kalau kita ini sebenarnya kan baju untuk kerja kita juga punya. Terus ini kan kayak souvenir hampers kayak gini. Oke. Jadi khasnya si Prada ini ada, tapi kita bisa balut dalam bentuk hampers atau kemasan aksesoris seperti itu. Gitu yang ini lengkap. Nanti kita bakal kepoin dulu nih teman Pro2. Apa sih bedanya kita membedakan songket ataupun juga produk dari Prada milenial dari Mila X Pravito ini
untuk membedakan brandnya sama songket-songket yang lain ya. Teman Pro 2, kalau ada yang pengen kamu tanyain, silakan aja kamu spill pertanyaan kamu ke 0816 11 06 916, atau enggak kalau kamu lagi nonton siaran kita melalui YouTube di RRI Palembang, langsung aja drop komen kamu di kolom live chat, nanti bakal Selvian bacain pertanyaan kamu buat Kamila bareng sama Kak Ongki juga, owner dari Jamila X Pravito by 7 Saudara.
Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Sembilan puluh 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2 di obrolan UMKM dan masih dengan owner dari Jamil X Pravito by 7 Saudara yang punya banyak banget sih ternyata ya item dari bukan hanya fashion ternyata. Banyak produk-produk dari Jamila X Pravito yang ternyata teman Pro 2 bisa kamu gunakan, bisa kamu bisa menemani lah mobilitas kamu kemana-mana aja, bukan hanya ketika kamu mau pergi kondangan kayak gitu, dan itu memang yang diinginkan banget ya sama Jamila X Pravito ini teman Pro 2. Nah, kita ngomongin dulu tentang motif gini. Pasti kan akan ada yang namanya ciri khas yang menjadi pembeda ya dari motif songket yang dari satu desainer atau dari satu produk ke produk yang lainnya kayak gitu. Nah, ciri khas apa sih yang membedakan dari Jamila X Pravito? Untuk motif sendiri sebenarnya kita sudah menghakikan beberapa motif. Oh, udah sampai dihaki Iya, loh. sudah. Oke. Dan itu kita memang membedakannya itu yaitu kita mempunyai susunan yang berbeda gitu dari yang soket-soket klasik lainnya. Dan itu yang kita sudah patenkan di dalam Prada milenial itu sendiri. Jadi motif-motif itu yang menjadi kebanggaan ya, kebanggaan kita lah untuk dibawa ditaruh di belakang punggung itu. Biasanya kita taruhnya di belakang punggung. Oh, dia ciri khasnya ya motifnya ada di belakang punggung. Ya, ini kan salah satu, mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat ya, ini salah satu khasnya kita sih sebetulnya. Jadi ini merupakan gabungan dari beberapa macam motif antik ya Palembang begitu. Nah, ini kita buat jadi suatu motif yang baru begitu tanpa meninggalkan khas atau keaslian dari motif itu begitu sih. Jadi makanya dipakai dari Kak Ongki sendiri, jadi dia menggabungkan dari desain grafisnya dia tuangkan, jadilah ke produk fashion. Sebuah ide yang cukup mahal ya, sangat mahal, bukan cukup mahal, sangat mahal, makanya udah di hak kekayaan intelektualnya udah didaftarkan ya. Oke, nah itu ciri khasnya ya. Iya. Ada lagi nggak sih yang ngebedainnya selain letaknya ada di sebelah belakang punggung gitu, dan hampir semuanya di belakang punggung ya? Enggak sih, sebenarnya kita ada kita tuh memang kefleksibelan Prada milenial adalah kita bisa meletakkannya di mana pada saat dijahit gitu. Ini kan juga sama nih sebetulnya motif. Tadi kan kalau kita lihat motif pinggir ya, motif pinggir songket, tapi kita combine-kan ke sini dan kita gabung dengan cak rebung atau motif yang biasa suka di tengah nih. Gitu. Iya. Jadi inilah yang membuat unikannya kita. Jadi kan kalau mungkin desainer-desainer lain seperti kayak motif pinggir letak pinggir. Tapi ini motif tengah pun ya kita gabungkan juga ya, karena kita mempunyai motif yang baru sendiri yang bisa kita buat, ya kita combine aja yang tengah dan pinggir jadi satu. Jadi yang penting motifnya unik dan berbuat beda gitu. Jadi dia lucu loh, yang biasanya dia di tengah-tengah rame-rame, ini dia sendiri twing di pinggir gitu ya. Jadi satuan gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi memang inilah yang kita ceritakan. Jadi ini kan kalau dilihat ini motif songket nih, motif yang biasa orang pakai untuk acara nikahan atau kondangan, acara resmi. Tapi kita bisa buat itu menjadi produk yang ready to wear yang orang bisa pakai untuk kantor. Makanya harapan saya sih waktu itu ya kita kepingin nih bisa lebih mengglobalkan ya motif yang fleksibel, tapi ada cerita sendiri di situ kayak gitu. Jadi ya itulah yang membuat kita sih beda dari yang lain. Gitu. Oke. Dan emang motif songket Palembang itu yang punya ciri khas tersendiri ya? Rata-rata kan memang punya ya seperti kayak motif naga besau atau apa yang nampan perak, atau kan rata-rata ya itulah gitu loh. Tapi yang kita ambil tuh misalkan rantainya aja kita combine lah dengan yang naga besaungnya, ambil apa. Jadi karena membuat motif baru itulah dan kita letak versi kita sendiri, kita buat, makanya kita buatnya jadi produk baru gitu. Oke, jadi ciri-ciri khas dari tata letak songket khas dari Jamil X Pravito inilah yang kemudian nggak akan bisa lagi ditiru sama aku udah ciri pinggir ke tengah ini udah jadi ciri khas kita loh. Iya, tengah ke pinggir juga udah jadi ciri khas kita loh. Nah, ini udah kemana aja nih Kamila sama Kongki? Enggak sih, kita sih baru ya, karena kebetulan
kita kan juga ada ikut dari Bank Indonesia juga, tapi memang kita ikut IKRA ya. Jadi memang di Bank Indonesia ada kayak perkumpulan yang memang untuk bahas yang fashion ya. Jadi apa sih namanya kayak UMKM ya lah versi IKRA. Dan alhamdulillah juga kita tahun kemarin 2024 September kita dikurasi di seluruh nasional dan kita terpilih untuk fashion show di Paris begitu. Itu hanya satu yang mewakili Indonesia kah? Kebetulan ada 5 desainer yang ke sana. Oke, dan Ya. salah satunya Jamil S. Pravito yang ngebawa Songket ini. Iya, Songket ini. Cerita perjalanannya gimana? Itu apa yang dipersiapkan kayak karena kan kayak gini, wah ini satu kesempatan yang jangan sampai disia-siakan. Kapan lagi kita bisa pamerin songket khas Palembang di kelas internasional kan? Gimana tuh? Ya itu sih pertama kan kita memang kurasi juga dari semuanya. Terus yang dipilih memang dibantu juga sama yang mentornya kita. Apa sih yang mau dibawa? Jadi Songket sendiri yaitu sama si Prada milenial ini Prada milenial. gitu. Dan juga ada satu sih yang batik ya yang kita bawa, sebenarnya cuman saya nggak bawa juga di sini. Ada namanya motif bunga motif apa tadi Hana Bloom ya atau Hana bunga Bloom. pacar. Jadi Oke. Palembang ini kan sebenarnya ada bunga juga nih Palembang, tapi ini saya lagi nggak bawa aja. Itu namanya bunga pacar. Jadi itu yang saya bawa. Jadi saya gabungnya banyak sih antara bunga pacar, Songket Palembang sendiri sama yang si Prada milenial ini. Jadi kenapa sih bunga pacar? Itu kan pacar Cina nih ya. Konsep saya waktu itu ya memamerkan lah, cantik lah. iya. Jadi itu juga motif Palembang juga dan itu yang kita bawa ke pasar global gitu, ke Parisnya gitu. Oke, dan itu yang menjadi akhirnya bisa mewakili Indonesia Ya, lah ya karena ya. emang punya keunikan dan ciri khasnya sendiri Iya, kayak gitu. gitu. Ini sampai bisa naik ke atas runway dong waktu itu dong, Iya, Bisa. ya? Bisa. Wes, keren banget. Terus gimana tuh sambutan antusias masyarakat global tuh ketika Ya, tampil di sana? memang kalau ke kita ini kan memang mereka kan itulah makanya kalau misalkan untuk songket sendiri kan terlalu berat. Akhirnya saya letakkan itu hanya di outer. Kalau misalkan untuk inner sendiri kan kita peletakannya Prada jadi lebih kayak waktu itu sih memang ada laku. Jadi kayak mereka juga beli, mereka juga mencoba oh ternyata unik dan kita bicarakan di situ ini motif bintang, motif yang memang ya unik lah di songket itu sendiri begitu. Tapi itu lebih casual dan mereka juga perawatan atau pencuciannya kan tidak susah karena waktu itu mentor saya juga bilang mereka di sana laundry juga mereka nggak mau begitu, mereka cuci sendiri. Jadi makanya si Prada inilah yang bisa naik karena kalau songket susah perawatannya karena dari segi ini ya. Jadi dengan adanya si Prada ini ya lebih mudah begitu dan pesannya kita akan motif Palembang itu sendiri sampai ke mereka begitu. Mana yang paling mencuri perhatian? Produk berupa apa? Ya produk baju sih yang Baju. yang itu tadi yang bajunya sebagai inner tadi karena yang kita pakai ini kan yang kayak gini nih, ini kan motif bintang ini sih yang waktu itu yang kita pakai ini kan Oke, motif oke. Palembang nih bintangnya ada taburnya jadi yang saya pakai sih motif bintang bertabur itu kayak gitu. Karena emang kalau tren fashion sekarang tuh orang kayak lebih pengen yang apa sih, yang simple tapi kayak mudah untuk nyaman untuk dibawa beraktivitas sehari-hari kayak gitu betul. ya. Iya. Jadi nggak peduli dia di negara 4 musim pun juga orang tetap nyarinya yang casual Ya, kayak itu tadi betul. ya. Outer-outer yang Ya. tadi dipajang oleh Mbak Mila. Kalau teman Pro 2 lihat ya, kepoin dong teman Pro 2 tuh ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan bukan cuma ada outer nih, itu kan ada kayak apa sih hampers Iya, kayak gitu ya. hampers gitu. Nah, tapi di atas meja ini juga ada yang mencuri perhatian yang warna hitam nih. Iya, Ini ini apakah? Tumbler. Oh, Nah, ini, tumbler. tumblernya ini kan kita sebenarnya sih bisa untuk hampers apalagi momen lebaran nih. Ini Wah, kita juga packaging. udah mau deket nih, udah mau deket Iya, nih. Jadi mungkin packagingnya juga seperti ini. Jadi motif songket nih, motif lepus bintang kita combine dan ini sebenarnya sih Prada kita ini ya kita print ya. Jadi ya banyak banget sih bercerita di sini. Jadi ini pun juga kita bawa juga ke Paris sih sempat untuk jadi oleh-oleh dan mereka juga suka begitu. Jadi kayak biasanya motif kalau yang- dalam satu hampers ini kita bukan cuma hanya memberi ekmaknya aja, tapi juga kita kasih cerita di balik dari Oh, motif nanti ini bakal ada masing-masing. cardnya gitu yang Iya, ngasih benar. ceritanya. Jadi kalau kita bisa misalnya bawa ke luar negeri ataupun kemanapun, mereka bisa langsung bercerita tentang motif ini sendiri menjadi conversation starter gitu kan. Oh, Untuk bisa bahwa mengetahui. ternyata ini sebenarnya ada filosofinya Iya. ya. Dan ini adalah motif hasil karya dari Jamil X Pravito yang sudah dihaki juga.
Oh, kalau ini enggak. Kalau ini Ini kita kita memang dari khas ya. memang khas dari Palembang. Jadi ini untuk cerita dari sana aja. Oke. Sama juga ya, sama yang tumbler yang Ya, gede ini ya. yang satunya juga sama. Oke, itu keren banget teman berdua. Kalau kamu kepoin melalui YouTube, kamu bakal ngelihat itu ya produk-produknya dari Jamila X Pravito itu tadi teman berdua. Nah, kalau aku kepoin nih dari akun-akunnya, Cie. Kepo banget teman berdua. Soalnya emang sekeren itu ya. Ini kan bisa dibilang kayak anak muda banget. Nah, sejauh ini pasarannya yang paling terjerat itu tuh kalangan dari usia berapa sampai usia berapa nih? Dari 40 sampai 45 sih sebetulnya. Berarti jadi kalau misalkan Gen Z yang banget saya mungkin di baju-baju ini, tapi ya itu tadi kita sih banyak yang stabilnya sih di usia 40 sampai 45 gitu. Oke, dan itu rata-rata emang kayaknya lagi usia-usia produktif ya. Dan yang paling banyak emang nyarinya outer. Ya, Iya. outer juga. Cowok, tapi cewek? Cewek sih kita namanya Cewek. rata-rata. Oke, berarti pasarannya emang cewek-cewek yang emang paling nggak bisa deh kalau ngeliat yang lucu-lucu kayak gitu ya katanya ya. Nah, sekarang kita ngomongin ketika kita membawa sebuah produk yang berbau etnik gitu ya, tradisional gitu, kita pengen ngebawain untuk mungkin gini, ada kalangan yang mungkin gak mudah nggak sih untuk memperkenalkan sesuatu yang mungkin kalau orang tuh bilang gini, songket itu kan hanya untuk dipakai pergi ke acara pernikahan gitu, kenapa dibikin jadi kayak gini? Nah, pernah nggak sih ada kendala-kendala yang dihadapin ketika mengembangkan desain ataupun juga berbagai item fashion dari Jamila X Pravito ini? Justru sebenarnya itu yang menjadi menjadi titik baliknya kami gitu loh. Karena mereka selalu mengira kalau dari Palembang itu songket itu adalah sesuatu yang formal. Iya. Setelah melihat ya kita membuatnya menjadi Prada milenial, mereka jadi tertarik. Oh ya ternyata bisa juga ya sesuatu yang mewah tapi tidak mengurangi kemewahannya, tapi rasanya masih tetap casual gitu, masih bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Disitulah yang mereka menjadi kita dari kurasi kemarin itu yang kita selalu bisa cepat naik jadinya. Oke, nah kalau untuk di Palembang sendiri gimana? Ini kan tadi kan udah sampai ke ranah global nih, tapi kalau untuk di rumahnya sendiri gimana nih? Ya itu memang masa kita kan memang ke trustnya orang ya, tapi biasanya sih ketika mereka udah belanja, udah beli, ya mereka akan langsung ngulang lagi begitu. Jadi memang yang namanya orang perkenalan pertama memang pasti akan lebih sulit ya, butuh waktu gitu. Tapi makanya tapi hal itu sih kita tetap optimis ya, karena barang yang kita keluarkan ini ya memang sesuatu yang beda dan tidak pasaran. Jadi ketika mereka pakai dan berbeda dengan mungkin teman-teman yang lainnya, pasti akan lebih aku berbeda ini. Jadi mereka tanya, lucu nih, beli di mana begitu. Jadi memang ya kita akan percaya proses itu pasti ya akan tiba ke kita. Dan brand Jamila X Pravito ini sebenarnya termasuk muda ya, kita baru 2 tahun sebenarnya ini kalau 2 tahun. Ini jalan ketiga lah tapi ya. Ya, ini jalan ketiga. Jadi kita untuk bisa mencapai dari ke titik yang sekarang ini, kalau banyak mentor-mentor yang bilang itu kalian termasuk yang cepat. Gitu. Iya cepat. Bahkan bisa sampai ke global loh, pasar global loh. Makanya cepet banget. Nah, ini juga nggak sih sekarang nih menerapkan ini nggak, kayak misalnya kalau kita ngeproduk sebuah yang namanya fashion itu kan kayak kita bikin kayak ada seasonnya. Nah ini juga pakai season nggak sih, maksudnya ini edisi khusus, ini edisi untuk nanti tahun sekian gitu, ada nggak? Awalnya sih kita mau menerapkan itu ya, tapi balik-balik lagi kalau dari segi market itu agak sulit, apalagi terutama Palembang ya. Jadi kalau Palembang itu memang sedikit agak telat dibandingkan di Jakarta. Mungkin Jakarta memang 2 tahun lalu suka outer, tapi Palembang baru sekarang nih yang suka begitu. Jadi memang market itu kalau misalkan kita ingin mengikuti tren, mungkin kalau untuk di Jakarta kita akan ikutin tren, tapi kalau untuk di Palembang kita mengikuti tren yang ada di Palembang gitu, karena setiap daerah tuh punya trennya masing-masing. Jadi kalau kita lebih ke fleksibel sih, tidak terlalu monoton harus ini khas kita ya orang harus ikuti sebagai guiding, kita sih enggak begitu. Oke, misalnya kayak lagi jelang musim hujan gitu ya, kita bakal menyediakan vest ataupun juga outer buat kamu biar gak kedinginan gitu misalnya. Musim panas nanti bakal ada ya mungkin kayak apa ya, baju-baju yang ya era-era musim-musim bukan musim panas sih, musim kemarau. Yang paling kita ikuti sih yang pasti Idul Fitri lah. Oke. Nah, kalau itu wajib itu kan. Ya, udah ada belum? Sudah ada, kita sudah proses. Desain khusus untuk spesial edisi Idul Fitri. Wah, itu berupa apa tuh? Ya baju-baju model kaftan juga, terus juga kaftan. sebenarnya sih kita
Banyak sih produk kita yang mungkin kita nggak bawa di sini ya. Jadi selain dari baju jadi, kita juga ada bahan juga. Jadi banyak sih sebenarnya corporate itu juga untuk sebagai hampers juga. Jadi karena kita kembali lagi punya jumputan itu motifnya unik yang kita combine-kan dengan Prada kita begitu. Jadi alhamdulillah sih banyak yang hampers juga, packagingnya kita juga yang unik juga. Jadi ketika untuk ngasih ke orang ya tidak malu-maluin lah istilahnya. Iya, Jadi iya, kayak iya, Sudah iya. cocok untuk nih, VIP sudah maksudnya. cocok. Eksklusif banget ya. Siap, gitu. Wow, pasti mahal. Nah, teman Pro 2 penasaran Ada nggak budget. berapa kira-kira ya? Ntar bakal di spill deh. Mungkin kalau ada Gensi yang tertarik, wah nyampe nggak nih uang jajan aku? Wah, kamu kalau share reward beli es kopi seminggu full bisa, kayak bisa deh nanti ya menjangkau produk dari Prada Millennials nih. Nanti kita bakal spill deh teman Pro 2. Dan nanti aku juga bakal balik untuk sesi berikutnya bacaan pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Masih di obrolan seputar UMKM di Pro 2 FM Palembang. Hanyalah sudah sedih di hatimu, hilangnya arahmu telah berlalu. Tak perlu kau sedih lagi, senyum manis kan kembali. Sudah ku bilang jauh-jauh saja, pastinya dia pembawa petaka, bawa sekeranjang bunga, taburlah di makamnya. Hari yang kau ingin telah tiba, datanglah kasih, dan kini kau dengan yang baru, yang tentunya bukanlah aku. Nyatanya akulah si badut bodoh dalam kisahmu. Bodohnya aku mengejar dirimu, berharap berkhayal kita bersatu. Ku kemasi hati ini, meski tak terobati. Hari yang kau ini telah tiba, datanglah kasih, dan kini kau dengan yang
Aku adalah ikan belida. La 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 la. Wah, ada makanan enak nih. Strike! Wow! Ikan belida, men. Bisa bikin pempek. Kenapa kamu menangkapku? Kamu bisa ngomong? Aku kan hewan yang dilindungi. Hah? Kamu akan dipidana. Pidana. Pidana? Tidak. Woi enggak, mancing sambil tidur. Untung cuma mimpi. Bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya? Nggak tahu. Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Telah lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Siang harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di obrolan santai siang spesial UMKM bareng sama owner dari Jamil X Pravito by 7 Saudara. Nah, ini dengan produknya yang bikin ngiler banget sih sebenarnya. Bukan cuma makanan yang bisa bikin ngiler ternyata ya. Kamu yang suka banget sama barang-barang lucu. Nah, ini bisa kamu lihat. Ini kalau produk dari Jamil X Pravito sendiri ada etalasinya nggak sih, di mana? Ada di Jalan Talang Kerangga nomor 28, kita deket Kambang Iwa sih, jadi tinggal search aja sih 7 Saudara Songket, nanti ada Google Map yang arahin kita langsung ke butik. Oke, nah mungkin teman Pro2 juga penasaran sih. Nah, ini target pasarnya dan budgetingnya minimal dan maksimal berapa nih? Kalau misalkan untuk coba deh, yang pouch-pouch kayak gini sih, ini kita yang di harga 100 ya. Jadi memang kita suka setkan ke sini ke hampers. Nah, kalau kayak gini ini yang harga 285. Jadi bisa lah untuk misalkan untuk gift atau seseorang lah. Jadi kan mungkin selama ini jilbab udah banyak, udah pakai. Yang ke sini yang suka ngopi atau apa, ini kan jadi unik banget, bisa bawa kemana-mana begitu. Kalau untuk baju sendiri sih kita dari harga 455, itu biasanya yang untuk ready to wear yang kantor begitu. Dan baju sih sampai harga di atas 5 juta juga ada. Itu biasanya sih baju-baju songket ya. Gitu. Ya emang benar-benar hasil tenunan tangan. Betul, banget. yang tangan banget. Ya. Itu makanya sepadan dengan harganya teman Pro 2. Tapi ada yang pengen banget, mungkin dia tuh punya sesuatu yang nggak ada kembarannya atau nggak ada samaannya. Nah, bisa nggak tuh? Bisa sih, itu biasanya sih lebih ke arah motifnya ya. Jadi kayak motifnya mungkin kita biasanya kan kita untuk Pradanya itu ada 3, ada yang gold, bronze sama silver. Jadi misalkan baju ini temanku udah punya pakai ya motif ini nih, bisa aku ke Pradanya misalkan silver. Jadi bisa sih gitu, karena kan kita sendiri yang punya motifnya gitu. Jadi kayak kita combine-kan sedikit, kita ubah sedikit juga pasti kan jadi beda. Itu udah ready to wear atau mesti dipesan dulu? Sebetulnya itu kita kan buat dulu. Jadi bajunya udah ready, tinggal kita. Jadi sebenarnya peletakan motif Prada ini yang terakhir. Jadi memang bisa custom lah begitu. Oh gitu. Iya. Dan itu menggunakan teknik yang apa tadi? Prada milenial. Prada milenial ya. Jadi kayak handprint jatuhnya. Dan juga kalau untuk yang eksklusif banget gitu ya, kita bisa sediakan itu memang yang sudah runway ya, udah jalan di runway. Itu biasanya memang one of one atau one of two gitu-gitu. Jadi nggak gitu banyak kita produksinya kalau Wah, eksklusif banget tuh teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bisa cari nanti etalasenya ketika dia lagi ada di runway, dan kamu bisa tuh pamerin kalau ini hanya ada 2 di seluruh dunia misalnya ya. Itu dia eksklusifnya dari Jamil X Pravito ini. Aku mungkin kepoin dulu ya pertanyaan mungkin yang udah gabung siang hari ini. Baik yang ada melalui WhatsApp atau siapa tahu juga ada yang udah gabung melalui kolom live chat di Pro 2 Palembang, RRI Palembang. Oke, aku tanya-tanya dulu ya. Ini ada yang nanya,
Oh, kayaknya tadi udah dijawab ya. Kalau di Iya. Palembang di mana ke outletnya? Udah dijawab nih teman Pro 2. Terus berikutnya ada yang nanya, halo Pro 2, mau tanya kolaborasi usahanya dengan pelaku usaha lain apakah sudah ada? Nah, kolaborasi. Ini kayak gimana nih? Ya mungkin kita kayak X ya atau apa ya. Mungkin belum ada sih, tapi mungkin ya kalau misalkan ada yang tas atau misalkan yang sepatu itu mungkin bisa sih kita kolaborasi barang pas ketika show begitu. Kalau untuk sekarang sih kita memang belum ada. Oke. Tapi ditungguin aja, nggak menutup kemungkinan ya. Bisa sih. karena ini kan kayak akan memadukan elemen tradisional khas Palembang dengan apa sih namanya kayak tren fashion modern kan. Bukan nggak mungkin, nanti bakal mengikuti juga sih teman Pro 2. Nah, tapi kita ngomongin kendala deh, siapa tahu juga kan ada teman Pro 2 yang tertarik ya mau mengikuti jejak yang sama, tapi beda motifnya. Ingat ya, beda motif ini udah ada hakinya loh teman Pro 2. Itu sebenarnya kendala-kendala yang paling sering dihadapi itu kayak gimana sih? Apa ya? Apalagi mungkin kemarin 2022 itu udah mulai berkembang, itu masih orang masih kayak mulai menyesuaikan pasca pandemi kan. Iya, benar. Nah, ada nggak sih? Kalau mungkin kendala sih sebenarnya sih kita lebih ke ini kan kita makanya menyebarkan marketingnya kita ya gitu biar orang kenal dengan kita. Karena Marketingnya itu memang- melalui mana aja sih? Ya ini kan kita juga udah lama nih pengenalan juga lewat Instagram. Makanya kita sekarang sih mungkin lebih banyak ikut binaan ya karena kita memang lebih biar orang mengenal kita gitu. Selain jadi ya kayak gini kan produk kita apa atau apa yang buat orang tuh oh ya ini ternyata beda begitu. Itu aja sih sebetulnya kayak, dan juga mungkin minded orang Palembang kan trustnya ya, trust jadi kayak orang itu kalau udah coba ya alhamdulillah sih sampai sekarang jadinya suka begitu. Itu sih kalau dari segi bisnisnya ya. Tapi kalau untuk dari segi yang lainnya namanya couplepreneur pasti. Tapi ya kita berusaha untuk menyatukan lah. Jadi kayak kita berusaha berpikir bagaimana kita ini adalah tim, Jadi berusaha untuk saling melengkapi begitu. Mungkin makanya kita tuh lebih banyak membagi job kita ya. Jadi mungkin kayak Kak Ongki sendiri kan suami saya tuh lebih ke arah mendesain motifnya begitu. Jadi saya lebih banyak mentraskannya. Suami saya ini lebih ke gimana sih motifnya, gimana membuat produknya. Nah kalau saya ini kan saya ini lebih banyak ke produksi, songket sendiri aja masih saya produksi sendiri begitu. Jadi saya lebih banyak ke desainnya. Jadi memang semua barang kita itu dari produk warna putih, dari benang putih kita celup, dari bahan warna putih kita celup sendiri begitu. Jadi memang banyak banget sih prosesnya begitu. Jadi kita sih lebih banyak dari segi kerjasama sih ya tim aja kita berdua gitu. Dan itu juga adalah salah satu caranya untuk bisa tetap bertahan itu menjaga kualitas. Benar. Ya. Gimana cara menjaga kualitas dari produk-produknya Jamil X Pravito ini? Memang kita harus tetap konsisten ya. Ah. Dan juga dalam bentuk inovasi itu sesuatu yang paling penting untuk zaman sekarang ini. Apalagi kemarin juga waktu pandemi kita kan sudah kesusahan juga itu untuk menjual songket itu sendiri. Karena kan pada saat itu kan mereka tidak mencari barang tersier gitu kan. Benar. Nah, jadi kita juga mencari barang yang sering dipakai yaitu piyama waktu itu ya. Ya waktu itu Kita sempat karena kan piyama. semua pada WFH semua kan. Iya, Nah, iya, kita iya. mulai berkembang di situ. Jadi kita cari sesuatu yang bisa membuat kita berbeda. Disitulah kita ketemu dengan produk milenial. Dan di situ kita mulai branding terus branding dan juga tetap konsisten dengan produk-produk kita supaya tetap kualitas dan juga motif yang kita punya itu selalu berinovasi, selalu cocok gitu sama apa yang customer inginkan gitu. Ada nggak permintaan customer selama ini atau konsumen yang akhirnya terciptakan gitu? Ada nggak? Mungkin baik itu dari motifnya atau mungkin produk tertentu? Ada sih sebetulnya mungkin waktu itu kan kepingin boomingnya tumbler sih sebenarnya. Tumbler, Iya. benar. Kopi sih apa sih terus kita buat apa ya yang mungkin orang ya kalau itu kan masih sebenarnya sih barang semua yang Prada ini maupun Sephora ini itu semua keluar tuh ketika memang pandemi gitu. Jadi kita wah ini kayak gimana nih usaha kita bisa bertahan kayak gitu. Jadi memang harus belajar terus. Saya aja sebetulnya kita berdua nih kan maupun memang basicnya adalah grafis, saya tuh sebetulnya ke arah fashion itu bener-bener nol gitu. Jadi kayak belajar banget gitu. Jadi memang dengan adanya kemauan ya usaha ya semua sih pasti bisa begitu. Makanya akhirnya alhamdulillah dari situ berbagai macam produk inovasi yang bisa kita tampilkan begitu. Punya role model nggak sih dalam mengembangkan ide-ide desainnya?
Siapa ya? Desainnya siapa? Kalau saya sih mungkin ibu saya ya. Oke. Kalau saya sih ibu saya karena memang Wes. dia dari ya karena dia ngerjain songket karena saya juga bisa ngelihat dan juga memang ya itu sih karena ya dia bisa ngerjain semua sendiri juga begitu, jadi ya itu aja sih paling. Dan juga Oke. saya juga sebagai menantunya gitu ya, Oh. melihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh aduh mertua saya ini, ternyata memang banyak kayak desain-desain motif yang dia punya dan ternyata banyak yang dia custom sendiri. Di situlah kita juga termotivasi untuk Iya, kita juga kenapa bisa kita kita bisa? bikin ulang seperti itu, kita bikin seperti apa menjadi sesuatu yang lebih beda gitu dari yang lain. Jadi Oke. memang banyak sekali sih peran dari orang tua gitu. Jadi mungkin karena mereka basicnya sebagai seorang bisnis ya, dari bapak saya juga, almarhum bapak saya kan bagian marketingnya, gimana caranya ya ternyata ya semua kita pelajarin gitu. Oke, nah kalau sekarang kita lihat itu kan sebenarnya udah mulai banyak juga anak-anak muda tuh sebenarnya gini, mereka tuh lebih kalau misalnya nih ya, kalau kita mau bilang target pasar kita pengen juga nyari ke anak-anak muda misalnya kayak Gen Z atau mungkin juga ya millennials lah. Mereka kan paling banyak terpengaruh paling mudah terpengaruh tuh sama seseorang misalnya. Contohnya kayak kemarin konsernya Yura Yunita. Nah, Yura Yunita kan lagi suka banget tuh pakai kain kan. Nah, akhirnya pada pakai kain semua. Nah, punya niat nggak sih buat ngajak ada siapa gitu buat kolaborasi? Udah punya mungkin ada rencana, ada visi ke depan nanti mungkin? Bisa sih kalau misalkan ada orang-orang ya. Tapi ya kita Sekarang sih masih belum sih ya. Cuman kita kalau Tidak memang ada menutup- yang ah, ya, tidak menutup menutup kemungkinan. Siapa kita tahu fleksibel lah. Hmm. Dari ini aja kita supportnya semua kan juga karena pemikir, jadi kayak ya karena kita fleksibel gitu. Yang penting kan gimana caranya pesan yang dari motif sendiri ini masih bercerita, masih bisa tersampaikan. Itu sih niat kita dari awal. Fashion yang punya filosofi berfilosofi gitu teman Pro 2. Nah, ini udah hampir jam 1 siang. Waduh, ini dulu deh kalau gitu Kak Mila sama Kak Ongki, ini kalau pengen dikepoin produk-produknya boleh dikepoin kemana aja nih? Ada juga di Instagram, namanya 7 Saudara Jamila X Pravito. Jadi kalau bingung search aja 7 Saudara. Nanti Iya. dari situ kelihatan 7 saudaranya, ada yang Banyak banget. Bandung, Ada itu Jamila X Pravito, ada 7 Bandung. saudara wardrobe, Ya. ada 7 saudara juga ya. Ini beda nggak sih kalau yang 7 saudara itu hanya songket aja? Ya, jadi Hanya kita kain memang aja. dikhususkan untuk kain aja biar nggak bingung ya. Mungkin konsumen kita untuk scrollnya gitu. Jadi lebih Di rapih info aja di bawahnya sih. juga kita biasanya sudah tulis di situ. Oke. Kalau untuk fashion designer kita menuju ke 7 saudara Jamila X Pravito, kalau untuk songket ke 7 saudara, kalau untuk kain-kain wastra Palembang itu 7 saudara wardrobe atau dan juga katalog-katalog itu kita punya 7 Ada Jamila juga. X Pravito katalog. Oke. Kalau berarti ini selain ngejual produk yang udah ready untuk digunakan, berarti konsumen juga bisa dong memesan untuk motif-motif tertentu atau Iya. mungkin kalau untuk produk-produk tertentu untuk dipesan terlebih dahulu juga bisa, ya. Bisa, Karena desainnya adalah Kak Ongki di sini juga bisa ya. Iya gitu. Oke. Kalau mau untuk printing juga kita juga ada. Jadi kan terakhir kemarin kita ada seragam dari Ikatri, DPR, istri ini ya, istri DPR Palembang itu semua dari kita gitu. Karena kita bisa custom motif. Tuh jadi untuk seragam-seragam tuh. Sepatu bisa nggak sih? Sepatu Sepatu mungkin belum. kalau untuk Yang kayak bahan kanvas gitu? kalau misalkan ada, tapi kita nggak bisa buat sepatunya. Mungkin iya. kita lebih ke fabric. Ya, Fabric di, yang- di- oke. Kita harus X Aku tiba-tiba terpikirkan gimana tuh coba kalau misalnya kayak sepatu gitu kan, karena kan itu kan yang termasuk salah satu fashion casual dari anak-anak muda yang kayaknya wah lucu nih, ini nggak ada samanya nih. Oke, di teman Pro 2 kamu silakan aja kepoin 7 saudara ya, ataupun juga Jamila X Pravito yang ada melalui media sosial ya, 7 saudara titik Jamila X Pravito itu untuk produk-produknya. Nanti ada kontak juga bisa dihubungin ya. Iya. Kalau pengen pesan desainnya atau melihat produknya sendiri, Iya. etalasenya ada di seputaran Kambang Iwa. Kamu Iya. bisa searching aja melalui map ya. Ya Google Map tadi. Itu dia teman Pro 2. Oke, kita tunggu juga nanti mungkin keluaran untuk versi edisi Lebaran ya 2025. Kan sebulan lagi udah mulai puasa nih. Iya, betul. Oke, ini setelah kemarin mencapai ke pasar global sampai ke Paris, ini udah ada rencana lagi belum sih? Pengen berapa sih? Bercatwalk lagi mungkin produk-produknya gitu. Ya, Gimana nih? ada sih harapan saya ya sebenarnya sih ada sih ke arahnya mau ke sana. Jadi mungkin kita lebih ke
abaya ya tadi rencana ya arah-arah ke sana sih. Karena kan motifnya lebih fleksibel dan juga karena gini setelah saya lihat Paris ya memang mereka lebih ke resort ya. Bisa sih kita capaikan market ke sana. Tapi memang kalau untuk global itu kan harus ada orang yang kalau kita sendiri berdiri pasti akan sulit. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan instansi atau orang atau diaspora atau apa yang memang biasa di sana ya membawakan kain kita atau baju-baju kita ke sana tuh mungkin baru bisa gitu atau mengenalkan lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk selanjutnya ya ada sih kita programnya, nantilah kita akan mudah-mudahan. Oke, tapi harapannya deh dari produk ini songket khas Palembang, baik untuk di Palembangnya sendiri dari Jamil X Pravito sampai untuk ke tingkat nasional bahkan sampai ke internasional deh, harapannya seperti apa? Ya harapannya itu tadi mengenakan motif ini, jadi biar tidak hanya batik aja sih, jadi karena kita punya perada milenial ini yang bisa kita terapkan ke kain apapun, baik itu sutra, baik itu katun, tapi kita ada punya ceritanya ya mudah-mudahan dan dengan adanya itu kita buat produk jadi bisa kita pasarkan ke global atau secara internasional. Oke, itu dia teman Pro 2 ya, semoga kamu juga semakin cinta sama produk kita yang satu ini, kain khas Palembang, ya songket dan juga jumputan yang kalau dilihat dari Jamil X Pravito ini tuh emang kamu banget deh sebenarnya ya. Coba kamu kepoin dulu deh, kamu lihat dulu deh. Aku yakin banget kamu bakalan suka sama ada outer-outernya. Ya tapi bukan cuma outer doang ya, masih banyak ya. Masih banyak yang lain. Bukan cuma kamu sesuaikan dengan harganya, tapi keperluan dan kebutuhan kamu itu bakal kena banget sih sebenarnya ya dari Jamil X Pravito. Oke, terima kasih ya Mila sama Kongki ya. Terima kasih. Waktunya siang hari ini di Pro 2 Palembang. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi setelah ada event-event lain yang diikutin. Mungkin misalnya ya setelah dari Paris mungkin nanti mau ke mana gitu, ke Milan misalnya. Amin. Oke deh teman Pro 2, dan kita akhiri obrolan spesial UMKM siang hari ini bersama dengan Jamila X Pravito by 7 Saudara. Semoga bisa menginspirasi teman Pro 2. Selvian pamit untuk sementara dan sampai jumpa di lain waktu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2